Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Zario di Tarabuddin Albay dengan NPM 718212597. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit MSDM internasional terhadap revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah perkembangan dunia. Perekonomian global yang telah menjadi tantangan bagi semua negara memiliki banyak perusahaan besar untuk go internasional. Yang kedua juga negara-negara yang memiliki banyak perusahaan besar dan sudah go internasional antara lain adalah ada Inggris, USA, Germany, Jepang. Dan hal ini akan berpengaruh pada semakin pentingnya untuk mempelajari penguasaan manajemen internasional bagi siapa saja yang ingin berkiprah atau ingin terjun di arena internasional. Dan juga sering dengan adanya perubahan perekonomian global secara manajerial juga diikuti dengan adanya perubahan pada pengelolaan suatu usaha, terutama yang sudah melakukan usaha di berbagai negara. Dan manajemen internasional adalah proses penerapan teknik-teknik dan konsep manajemen dalam arena lingkungan internasional. Dalam Hajat bahwa international management is the process of applying management concept and technique in multinational environment. Perusahaan internasional multifunction corporation merupakan perusahaan yang sudah melakukan kegiatannya pada banyak negara dengan operasi dan produk yang memiliki kualitas internasional atau dapat diterima di berbagai negara. Kedua juga multinational corporation dapat disamakan transnational corporation, yaitu suatu perusahaan yang sudah melewati batas negara dan operasinya. Wilayah besar dalam komunitas global. Dalam komunitas global, wilayah dibagi menjadi berbagai bagian. Ada besar dan kecil. Wilayah besar disebut major region, sedangkan untuk wilayah yang kecil disebut region saja. Dalam salah satu wilayah atau region, terdapat sekelompok anggota negara-negara yang memiliki kesamaan di status ekonomi. Globalisasi merupakan produksi dan distribusi produk dan jasa secara homogen, memiliki tipe dan kualitas yang sama. Menurut Hajat, globalization is the production is distribution of product and service of homogeneous type and quality of worldwide basis. Dan juga ada internasionalisasi. Perkembangan perdagangan dan investasi menjadikan adanya bisnis antar negara yang semakin berkembang merupakan hal yang wajar. Hal ini tidak lain adanya peranan perusahaan besar yang sudah go internasional terlebih dahulu, khususnya peningkatan penjualan maupun pembelian barang-barang dari dan ke berbagai negara. Dan juga potensi perdagangan bebas yang dilakukan 3 negara, USA, Kanada, Meksiko, yang tergabung dalam asosiasi NAFTA, North American Free Trade Agreement. Munculnya komunitas Eropa, European Community, dan adanya usaha-usaha untuk membangun kembali Rusia dan negara-negara lain yang tergabung dalam Uni Soviet dan Eropa Timur. Adanya kekuatan ekonomi Jepang di lingkar plastik dan perkembangan pada negara Cina, dan munculnya kekuatan Asia yang disebut Four Tiger. Ada Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura. Sedangkan Asia Tenggara terdapat pula kekuatan ekonomi baru antara lain Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Vietnam. Revolusi industri 4.0 sangat menjadi peluang usaha. Perdagangan internasional. Semua negara di dunia ini menjadi sangat tergantung
satu sama lainnya dengan adanya kegiatan perdagangan. Negara yang banyak melakukan ekspor pada umumnya, mereka memiliki keunggulan dalam produksinya. Status ekonomi negara. Kegiatan ekonomi di berbagai negara akan merubah suasana mekanisme kegiatan baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan perkataan lain, bahwa kegiatan ekonomi dan bisnis internasional akan mempengaruhi ekonomi dalam negeri suatu negara. Pengaruh tersebut akan merubah status ekonomi negara, mengalami perubahan mekanisme kegiatan bisnisnya. Ada yang semakin semarak, ada yang semakin bergairah, semakin responsif, dan sebagainya. Berbagai perusahaan multinasional. Yang pertama yang terdapat di Amerika yaitu ada Exxon, DuPont, Ford, General Motor, ada IBM, dan juga Texaco. Sedangkan di Swiss terdapat Nestle, Sandoz, SmithKline Beckman, dan untuk di Inggris terdapat SmithKline Beckman. Sedangkan di Jerman ada Mercedes. Dan Jepang ada Daiichi, Kagayo Bank, Sumitomo Bank, Fuji Bank, Mitsubishi, Honda, Toyota. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Dalam revolusi 4.0 ada 3 poin penting yang harus dimiliki sebuah negara, yaitu ada physical, digital, dan biological. Indonesia harus mengejar ketertinggalan dengan melakukan transformasi digital, di mana masyarakat Indonesia harus memiliki tingkat literasi digital yang cukup, serta mendukung penuh terjadinya transformasi digital. Apabila Indonesia menyikapi revolusi industri 4.0 dengan evolusi, maka Indonesia tidak mampu mengejar ketertinggalan tersebut. Sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan beretika merupakan aset berharga bangsa Indonesia. Memiliki SDM yang kompetitif juga merupakan harapan institusi di bidang pendidikan. Revolusi 4.0 dijadikan kebutuhan akan SDM yang tampil digital untuk menopang penerapan industri 4.0 yang kental dengan bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pendidikan adalah modal dasar menciptakan SDM dan bidangnya yang sangat berpengaruh positif dari hadirnya AI. Sehingga contoh di kampus menulis, mahasiswa yang mengambil semester pendek sudah tidak perlu lagi hadir menggunakan online learning agar dapat meningkatkan suatu interaksi dan kebersamaan antara mahasiswa dan keluarga. Selain itu, materi pembelajaran yang sangat menarik dapat dibagikan melalui sharing atau menggunakan video based learning dan blended learning yang dapat diakses siapa saja untuk memperoleh gelar sarjana dan sertifikat kompetisi. Jadi semua harus berbasis digital. Seluruh perencanaan kerja, target tiap unit kerja, bimbingan, pelatihan, evaluasi, kinerja, pegawai masuk ke aplikasi dan dilakukan rutin setiap bulan. Setiap karyawan wajib memasukkan rencana kerja dalam kurun waktu sebulan secara mandiri pada 1-5 tiap bulan sesuai dengan KPI yang ditetapkan oleh perusahaan. Sistem ini memaksa pegawai untuk disiplin memberikan kinerjanya semaksimal mungkin, karena jika target tidak terpenuhi, tunjangan kinerja mereka terpotong. Jadi kinerja mereka akan terus naik. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.